بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وصرهم وعلومهم ونفعاتهم. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلة الفاتحة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وآلائه التتراء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بجازر البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، kita akan meneruskan kajian kita di dalam bab i'tikaf ya. Setelah kita membahas tentang witir, tentang tarawih di bulan Ramadan, kita bahas sekarang tentang bab i'tikaf untuk melengkapi amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Pembahasan i'tikaf, bahwasanya i'tikaf adalah suatu amalan yang termasuk di dalam ibadah, walaupun hanya berdiam. Wala tubashiruhunna, jangan sekali-kali engkau tubashiruhunna, menyentuh istrimu wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf fil masajid, di dalam masjid. Walakin, akan tetapi, dan itu tanggal 20, dari tanggal 20 sampai, atau dari tanggal 19 sampai akhir Ramadan. Tergantung Ramadannya. Jikalau 30 hari, maka dari tanggal 20 itu ashril awakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka hukum i'tikaf adalah sunnah, sunnah Rasulullah SAW, dan menjadi muakkad, menjadi diperkuat lagi, menjadi kuat kesunahannya ketika masuk
bulan Ramadan, terlebih-lebih ashril awakhir min Ramadan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman dahulu, jikalau ada hajat, ada kebutuhan, ada keinginan atau ada kesumpekan yang melanda mereka, mereka lari ke masjid. Orang-orang soleh pun seperti itu. Mereka jikalau dilanda masalah, ada suatu keinginan dan sebagainya, mereka berangkat ke masjid untuk beriktikaf dan meminta permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iktikaf itu ibarat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Li'annal masajid, karena sungguhnya masjid-masjid adalah Baitullah Subhanahu wa taala, adalah rumah. Al-i'tikaf huwa, i'tikaf itu apa? Huwa lubthu, adalah menetap fil masjidi, di dalam masjid, min syakhsin makhsusatin biniyatin, dari orang yang tertentu, biniyatin, dengan niat i'tikaf. Maka i'tikaf adalah apa? Adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri ini di dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, cukup beberapa detik saja sudah cukup apa? I'tikaf. Berdiam diri di masjid. Dari seseorang yang khusus, maksudnya seorang yang khusus ini adalah muslim, adalah seorang yang muslim, akil, yang berakal, bukan yang lagi mabuk, bukan yang gila, biniyatin, dengan niat. Maka tidak sah hukumnya jikalau menetapnya tidak di masjid. Contohnya menetap di musola. Musola adalah langgar atau apa namanya, tempat sholat. Ini tidak masuk masjid. Akan tapi kalau masjid, bagaimanapun bentuknya, sekecil apapun ukurannya, tetap disahkan untuk beriktikaf selama satu orangnya maksusah, orang yang dikhususkan itu orang yang muslim, yang tamyiz, yang berakal. Yang tamyiz itu apa? Yang sudah bisa membedakan mana kurma, mana bara, atau yang bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kira-kira umur anak berapa tuh? 8 tahunan kira-kira sudah tamyiz ya. Maka sah hukumnya i'tikaf dari seorang anak kecil yang sudah tamyiz, kira-kira umur 8 tahun, kemudian juga menetap di masjid dengan niat i'tikaf. Apakah sah hukumnya i'tikaf tanpa niat? Hukumnya tidak sah, haruslah dengan niat. Kenapa? Karena seluruh amalan-amalan itu didapatkan hanya dengan niat. Dapat pahala seseorang dari amal itu jikalau dia berniat. Sedangkan niat apa? Niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, adalah bermaksud kepada sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang berbarengan dengan pengerjaannya ataupun pelaksanaannya. Seperti kita contohnya mau mandi, masuk ke kamar mandi, kemudian ngambil air dengan gayung. Nah, ini mandi ini seperti ini. Dan niat mandi kapan ya? Ketika dia bermaksud untuk mandi sambil sambil ngelakuin mandi, itu namanya niat. Maka tidak tergambar seseorang yang melakukan suatu tanpa niat. Karena jikalau orang mau sholat, pasti dia niatnya mau sholat, betul? Ketika Allahu Akbar dia mau sholat. Ketika orang mau puasa sahur contohnya ya, sahur, maka dia pasti berniat puasa. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini pendapat yang paling kuat ya, bahwasanya sahur itu sah hukumnya sebagai niat. Jikalau seorang sahur untuk berpuasa, maka walaupun dia tidak melafazkan niat, hukumnya sah niat puasanya, dan puasanya juga sah. Kenapa? Karena sahur tidak mungkin orang sahur kalau dia nggak puasa. Kamu lagi ngapain? Lagi sahur, berarti dia mau puasa besoknya, betul?
Oleh karena itu sahur sah untuk niat. Berbeda jikalau dia hanya makan saja. Kenapa kamu makan? Lapar. Tuh. Ini tidak sah menjadi niat. Kenapa? Karena belum tentu dia makan untuk sahur untuk puasa. Kalau dia sahur makan untuk puasa besoknya, maka dia sudah ada niat untuk puasa besoknya. Ini ada sebagian pertanyaan soalnya ya. Ada yang bertanya bahwasanya bagaimana hukumnya seorang yang sahur, apakah sudah sah niatnya atau belum? Sudah sah. Karena sahur itu untuk puasa. Nah. Kemudian seperti orang sholat dan sebagainya, ketika dia takbiratul ihram pastilah ada niat dia ingin sholat. Maka sah hukumnya seseorang yang tidak meniatkan usolli. Contohnya ada seorang datang melihat jamaah, dia datang di shaf, kemudian dia takbir Allahu Akbar tanpa niat, tapi dia sudah ada qasdu syai'i, ada apa? Niat untuk sholat, bermaksud untuk sholat, kemudian dia takbir, muqtadin bi fi'lihi, berbarengan dengan takbirnya, qasdu syai'inya ataupun apa? Maksud dia untuk melakukan suatu berbarengan dengan takbirnya, maka sah sholatnya. Kapungkur amarende seperti itu ya. Datang pernah di depan muridnya, salah satu muridnya, dia datang kemudian tanpa mengucapkan usolli langsung takbir Allahu Akbar, hukumnya sah kata beliau. Kenapa? Karena memang ada qasdus syai'i, itu niat itu qasdus syai'i, mahalluhu al-qalbu, dan tempat niat adalah hati, bukan talaffuz, bukan melafazkan. Niat itu bukan lafaznya, akan tapi maksud di dalam hatinya. Maka melafazkan niat hukumnya bukanlah wajib, akan tetapi sunnah. Wa talaffuz biha, dan talaffuz mentalafuzkan biniyah dengan niat hukumnya sunnah. Oleh karena itu jikalau seandainya kita masuk ke masjid kemudian lupa untuk berniat i'tikaf, maka hukumnya ya sudah, niat dalam hati. Nah, itu i'tikaf madamtu fihi. Saya niat i'tikaf selama saya duduk di sini di masjid Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Walaupun di dalam sholat hukumnya niat sah, karena tidak talaffuz. Berbeda jika dilafazkan dalam hati. Ketika sholat, saya lupa belum niat i'tikaf, maka niat di dalam hati ketika sholat hukumnya sah niatnya, niat i'tikafnya sah. Karena qasdus syai'i adalah bermaksud kepada sesuatu ibadah. Terkecuali bagi orang yang malaweng, bagi orang yang hanya sageleung, hanya ngelihat orang sholat, dia mau ikut sholat sambil Allahu Akbar atau ngantuk, kadang-kadang dia lupa niat, lupa niat sholat, dia lupa niat ibadah, zakat, ya sudah gini aja ya, ngeluarin uang aja. Nah, ini yang ditakutkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sehingga seseorang yang sholat harus disunnahkan membaca niat usolli fardhu adz-dzuhri 4 raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini sunnah. Kenapa? Karena mengingatkan kembali seorang yang ingin salat bahwasanya dia hatinya harus hadir, hatinya harus hudur, harus ada ketika salat, harus ada talaffuz, ya Allah saya ini hendak salat. Jangan sampai dia takbir sedangkan hatinya lalai, seperti itu. Paham? Jikalau terjadi seperti itu, dia sholat karena seorang sudah terbiasa, dia suka lupa niat. Seorang yang sudah terbiasa itu suka lupa niat, seakan-akan ya sudah Allah Akbar. Seperti itu hukumnya tidak sah jikalau tanpa ada qasdus syai'i, tanpa ada bermaksud. Wa huwa sunnatun muakkadah, dan hukumnya i'tikaf adalah sunnah yang diperkuat, yang kuat, kulla waqtin, setiap waktu. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Sedangkan sebagian para ulama lagi berpendapat bahwasanya i'tikaf sunnah muakkad ketika asyrul awakhir. Ketika selain sunnah selain asyrul awakhir min Ramadan, 10 akhir dari Ramadan, hukumnya hanya sunnah saja. Qala Allah Ta'ala,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa, barang siapa orang yang beriktikaf fil masjid, di dalam masjid, fuwaqa naqatin, sekedar pemberhentian apa namanya, memerah susu. Fuak itu nanti dibahas ya. Fuak, sefuak, fuwaqa naqatin, sekedar apa namanya, memerah onta. Faka'anna ma'ataqana samatan, bagi orang yang beriktikaf sewaktu tadi ya, waktu apa, memerah susu, maka bagi dia apa, bagi dia pahala, seakan-akan dia memerdekakan seorang budak. Dan memerdekakan seorang budak pahalanya adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang sangat besar sekali. Wal fuwaq, dan waktu fuwaq itu, waktu memerah susu itu maksudnya bagaimana? Bidhammil fa'i, dengan dhammahnya fa. Ma bainal halbataini, adalah waktu di antara dua perahan. Kita merah tahu susu diperah seperti ini. Seret. Kemudian apa? Di antara dua kali perahan itu ada jeda dulu. Bi antahalawa, seperti contohnya seperti engkau apa? Memerah satu kali, summa tatruk, kemudian kamu tinggalkan perahan tersebut, lifasiliha, untuk apa? Memisah antara perahan satu dan perahan kedua, liyadurul laban, untuk mengisi kembali si putingnya tersebut dengan susu. Tsumma ya'udu li halabiha, kemudian kembali lagi untuk memerahnya. Kan si puting sapi apa atau onta biasanya ada apa namanya, susunya, yang ada susunya diperah dulu, kemudian nanti ngisi lagi, ada berhenti sebentar, kira-kira beberapa detik. Dan fuak itu waktu itu, waktu beberapa detik itu. Jadi bagaimana maknanya? Maknanya barang siapa orang yang beriktikaf beberapa detik saja, maka pahalanya sama dengan apa? Memerdekakan seorang budak. Maka para ulama pada zaman dahulu termasuk kebiasaannya adalah beriktikaf, dan bahkan di rumah mereka, dekat rumah mereka, mereka menjadikan masjid walaupun kecil. Ada yang di rumahnya ada masjidnya, beberapa kotak saja untuk kira-kira 3 orang seperti itu, di rumahnya ada. Untuk apa ya? Iktikaf. Seperti itu. Dan hukumnya masjid ini mau besar, mau kecil, mau atapnya, mau dimanapun yang dihitung masjid, hukumnya sah beriktikaf di sana. Maka bagi orang yang contohnya mewakafkan masjid di lantai 2 contohnya, walaupun atau di lantai 3, di lantai 4, dia wakafkan sebagai masjid tanpa mewakafkan tanah, hukumnya sah atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i sah hukumnya apa? Mewakafkan masjid walaupun tidak tanahnya, hanya bangunan saja, tapi dengan syarat bangunan tersebut harus tidak bisa dipindah ataupun permanen, harus menancap dengan bumi permanen, tidak bisa dipindah. Maka hukumnya mewakafkan mobil untuk masjid, hukumnya sah atau tidak? Tidak sah, karena mobil tidak permanen, tidak pancep dengan bumi. Dia walaupun mobilnya mobil rumah, contohnya ada mobil rumah, ataupun mewakafkan gerbong kereta untuk masjid. Ini satu gerbong untuk menjadi masjid, tidak sah hukumnya, karena kereta tersebut berpindah tempat. Akan tetapi para ulama, menurut sebagian para ulama ada apa namanya, hilah, ataupun ada cara untuk apa? Mewakafkan masjid seperti kereta ataupun sajadah. Bahkan sajadah bagaimana caranya? Yaitu dipaku dulu ke dalam bumi sajadahnya, kemudian setelah permanen dia wakafkan sajadah tersebut untuk masjid. Ya Allah, saya wakafkan ini sajadah ini untuk masjid, karena dia sudah permanen, kemudian cabut lagi setelah menjadi masjid, hukumnya tidak berubah walaupun bisa dipindah. Maka sejadah tersebut menjadi masjid, dan boleh beriktikaf di atas sejadah tersebut. Seperti itu.
Akan tetapi hukum sejadah tersebut seperti masjid, tidak boleh dikotori, tidak boleh tidak boleh hukumnya orang yang haid duduk di atas sejadah tersebut. Tidak boleh kalau kita junub di atas sejadah tersebut karena hukumnya hukum masjid seperti itu. Ini hilah bagi kita yang ibaratnya ya ke masjid jauh atau gimana ya, sekarang sedang corona dan sebagainya, maka wakafkan sejadah Anda untuk masjid, tidak masalah. Tapi ini bukan untuk orang yang malas ya. Untuk orang yang malas ke masjid, tambah malas aja ke masjid. Paham? Ya, karena ulama-ulama baheula biasanya suka uzlah di kamar, tidak keluar kamar. Kenapa? Karena menghindari bahaya-bahaya yang ada di luar. Karena di luar mah kita nggak tahu Kadang-kadang yang nggak mau maksiat ngelihat suatu perkara maksiat jadi kabita. Akhirnya maksiat di jalan ngelihat ngelihat aurat dan sebagainya. Ini dihindari. Karena apa? Karena nafas orang yang ahlul ma'asi itu menular. Kata para ulama. Menjalas janas, siapa orang yang berkumpul dengan orang yang lainnya, maka dia akan tertular kebiasaan orang tersebut. Oleh karena itu orang-orang soleh zaman dahulu itu senang beruzlah ataupun menjauh diri dari teman-temannya, dari dari orang-orang yang ada di luar. Karena menjauhi maksiat. Setelah mereka kuat, setelah mereka imannya kuat, mereka turun lagi ke bawah. Mereka berkumpul dengan orang-orang untuk membawa orang-orang. Itu seperti itu ya. Nanti kita teruskan lagi pembahasannya tentang i'tikaf ini secara rincinya, nanti besok ya kita jelaskan lagi karena sudah mau maghrib. Besok mulainya jam 4:30 insyaallah ya. Jam 4:30 kita mulai membahas i'tikaf lagi. Kalau bisa kita ulang lagi karena belum jelas ya. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa al-Fatihah. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلى على النبي محمد.